Salam sejahtera sahabat seluruh Kristiani. Pada hari ini kita akan merenungkan satu ayat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal yang kelima ayat yang ke-16 bunyinya, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Kata waktu yang ada di ayat tadi diterjemahkan dari satu kata dalam bahasa Yunani, yaitu kairos. Kairos sebetulnya tidak hanya berarti waktu. Di dalam kata kairos ada makna yang lain, yaitu kesempatan atau momen. Karena itu kalau kita melihat misalnya di dalam terjemahan bahasa Inggris versi NIV, dikatakan di sana ayat ini diterjemahkan making the most of every opportunity. Maka ayat Efesus 5 ayat 16 ini bisa kita baca sebagai nasihat dari Rasul Paulus agar jemaat di Efesus mempergunakan kesempatan, mempergunakan momen yang ada. Namun yang dimaksudkan Paulus tentu tidak sama dengan aji mumpung. Aji mumpung artinya juga kira-kira sama sebetulnya ya, yaitu mempergunakan kesempatan. Mumpung mempunyai jabatan, mumpung mempunyai posisi, mumpung orang lain tidak tahu, mumpung orang lain tidak melihat. Aji mumpung biasanya kita pakai untuk menunjukkan suatu tindakan yang negatif ya. Karena orang menggunakan kesempatan untuk meraih dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, untuk golongannya. Melalui jabatan, melalui posisi, melalui kesempatan yang ada, orang berbuat jahat, orang berbuat korupsi, mencuri, mengambil yang bukan haknya. Itu aji mumpung. Dan itu mempergunakan kesempatan, mempergunakan momen. Tetapi tentu bukan itu yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagi Rasul Paulus, memanfaatkan kesempatan yang ada bukanlah aji mumpung. Memanfaatkan kesempatan yang ada, waktu yang ada, momen yang ada adalah demi melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan adalah pembeda dari aji mumpung. Sama-sama mempergunakan kesempatan dengan baik, tetapi bedanya adalah Rasul Paulus meminta agar kesempatan itu digunakan demi melakukan kehendak Tuhan. Dan Rasul Paulus menganjurkan agar jemaat di Efesus tidak memulainya dengan melakukan hal yang muluk-muluk. Mempergunakan kesempatan yang ada, yang diberikan oleh Tuhan, bisa dilakukan dengan hal yang sederhana, yaitu mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terdekat, mulai dari jemaat Kristen tempat orang-orang di Efesus itu berada. Di situ Paulus hendak memberikan nasihat kepada mereka. Hari-hari yang ada bisa menjadi hari yang jahat. Karena itu setiap momen yang ada, setiap kesempatan yang diberikan melalui talenta, melalui anugerah yang diberikan oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan agar jemaat di Efesus mau pergunakan kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menunjukkan bahwa jemaat Tuhan berbeda, bahwa jemaat Tuhan adalah anak-anak terang yang akan membuat perbedaan, yaitu dengan cara menerangi kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Sahabat seluruh Kristiani,
Ada sebuah lagu yang belakangan ini sangat populer di kalangan umat Kristen. Judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita semua tentu tahu ya lagu tersebut, liriknya juga mungkin sudah hafal. Nah, lagu itu dengan tepat menggambarkan kepada kita pesan firman Tuhan hari ini. Hidup yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kesempatan. Karena itu mari kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bukan dengan aji mumpung untuk kepentingan diri kita sendiri. Posisi, status, jabatan, dan apapun yang sekarang ini diberikan Tuhan kepada kita. Entah kita seorang ibu rumah tangga, seorang suami, seorang anak, seorang guru sekolah minggu, seorang pelayan, seorang karyawan, seorang pengusaha, apapun dan dimanapun, mari kita gunakan semua itu sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Melalui lingkungan di mana Tuhan sekarang tempatkan kita, biarlah itu menjadi jalan bagi kita untuk mempergunakan hidup kita sebagai sebuah kesempatan. Mumpung kita masih diberi hidup oleh Tuhan, maka biarlah hidup kita itu memberi buah bagi sekitar kita, dan itu semua kiranya memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami hikmat dan pertolongan-Mu, supaya apa yang ada dalam kehidupan kami, apa yang ada di dalam diri kami, semua boleh dipakai oleh Tuhan. Memuliakan nama Tuhan melalui perkataan, melalui tindakan, melalui segala apa yang ada di dalam diri kami. Kiranya itu yang boleh menjadi kerinduan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.